Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini? Baik. Alhamdulillah. Seperti biasa sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar, tolong disiapkan dan berdoa. Dipimpin berdoa. Ustaz. Ya Ben. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Mari teman-teman, kita mulai belajar. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Dulu ya, siapa yang haji? Saudaranya, siapa anggotanya yang haji? Saya Pak. Siapa namanya? Arfi, Arif Fasilisa. Kenapa Arfi? Sakit Pak. Nanti kalau ada jam pelajaran, kamu pulang sekolah kalau bisa jemput temannya yang sakit ya. Iya. Siapa lagi? Jawab Indra. Kenapa sama? Sakit juga Pak. Sakit ya. Masih ada? Juga Ramadan Pak. Kenapa? Sakit juga Pak. Sakit ya. Kita yang sakit ya sekarang ya. Pak, Sakit ya. Masih ada lagi? gimana Pak? Kenapa? Isin. Kenapa? Pak, sini Pak. Oke, silakan nanti pulang sekolah ingat jemput temannya yang sakit, Pak, kemudian temannya yang izin, tolong juga dilihat. Pak. Oke, bisa lihat pada loyo semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita lihat terlebih dahulu, ya, untuk menguras semangat kita. Kalau misalnya saya bilang tepuk pagi, tepuk tangan berapa kali? 3. Tepuk siang, 2. tepuk sore, 1. tepuk malam. Kenapa tidak ada? Karena malam waktunya Istirahat. tepuk pagi. Jangan diikut ya. Tepuk siang, tepuk malam. Nah, nanti dari pembelajaran yang berkalahan saya kasih tugas tambahan. Siap? Siap. Alhamdulillah. Oke. Pada pertemuan kali ini, ya, kita akan membahas tentang perekonomian Islam. Ya. Perekonomian Islam ini yang akan kita bahas adalah tentang jual beli. Sebelum kita membahas tentang jual beli, mungkin ada yang pernah melaksanakan transaksi jual beli, Putri? Pernah? Beli apa? Ada. Beli pakaian. Ada yang juga sebagai statusnya sebagai penjual? Apa? Penjual, iya. Penjual apa nak? Hah? Oh, menjual kain. Nah, dalam melakukan proses jual beli, ya, supaya kita tidak melakukan kesalahan sehingga menyebabkan kita makan barang haram. Kalau ada kesalahan jual beli, berarti jual beli tersebut tidak sah, ya. Maka menyebabkan apa yang kita beli atau apa yang kita jual menjadi barang yang tidak sah. Kalau oleh karena itu tujuan proses jual beli ini, pembelajaran ini adalah untuk mengetahui bagaimana transaksi jual beli kita di lapangan itu sesuai dengan syariat Islam. Kita tahu? Yang pertama kita harus mengetahui pengertiannya, apa itu jual beli. Ada yang tahu? Pengertian jual beli. Saya? Oke. Jelaskan ya. Ingat. Pengertian jual beli adalah perpindahan sesuatu
sesuatu itu apa? Baik barang dengan barang atau barang dengan uang. Perpindahan sesuatu yang menyebabkan perpindahan kepemilikan sesuatu tersebut. Bisa dijawab tadi? Saya kasih contoh saja. Contoh seperti ini. Ini bukunya milik siapa? Ipul. Milik Ipul. Nah, ketika saya beli, maka buku ini akan berpindah tangan ke saya. Ini namanya adalah perpindahan barang atau sesuatu yang menjadi hak milik orang lain. Betul? Tentunya berdasarkan syariat Islam. Yang perlu kita kedua adalah rukun jual beli. Nah, rukun jual beli yang pertama namanya rukun itu adalah, ada yang tahu rukun itu apa? Ya oke, Andis, rukun itu apa? Saya tahu, Pak. Oke, ada yang tahu rukun itu apa? Oke, benar ya. Rukun adalah sesuatu yang harus ada. Ketika tidak ada, maka transaksi atau sesuatu itu tidak sah. Contoh misalnya sekarang jual beli. Rukunnya satu adalah apa? Penjual. Sekarang kalau tidak ada penjual, terjadikah proses jual beli? Tidak. Rukun yang kedua adalah apa? Pembeli. Kemudian rukun yang ketiga adalah barang. Oke. Kemudian yang keempat adalah ijab kabul. Nah, di antara rukun jual beli ini yaitu penjual, pembeli, barang, dan ijab kabul. Ini harus memenuhi syarat. Penjual dan pembeli itu harus memenuhi syarat. Ketika tidak memenuhi syarat, maka proses jual belinya tidak sah. Syarat jual beli pertama adalah penjual dan pembeli. Pembeli. Ada yang tahu apa syaratnya penjual dan pembeli? Harus balik, betul. Satu balik atau dewasa atau tidak bodoh. Nah, bagaimana Pak? Misalnya ada anak yang membeli gula-gula, yang membeli apa lagi? Somai. Kalau syarat jual beli itu harus balik, apakah sah jual belinya anak-anak? Sah. Ada saya? Sah. Kenapa sih kok sah? Karena disuruh beli bukan barang kita. Nah, untuk barang-barang yang sifatnya kecil, artinya barang-barang yang bukan barang-barang yang besar, maka untuk anak kecil, anak yang belum balik, ini diperbolehkan. Anak-anak yang beli somai, anak-anak yang beli gula. Tapi kalau untuk seperti ini beli rumah, beli mobil, beli pekarangan, maka jual beli yang dilakukan anak yang belum balik, ya, atau anak yang masih kecil, jual belinya tidak Sah. Bang. Bisa. Kemudian yang kedua, ada yang tahu? Berakal sehat. Berakal Sehat. Nah, baik penjual maupun pembeli harus berakal Sehat. Artinya tidak gila. Jadi nanti kalau kamu melihat ada pembeli atau penjual yang dalam keadaan gila, maka tidak perlu layani ya. Misalnya ada pembeli, kamu penjual, pembeli ternyata orang gila, ya, berarti tidak usah layani, dikasih sah saja. Coba. Kemudian nomor 3, ada yang paham syaratnya? Milik sendiri, ya oke. Milik sendiri. Nah, barang yang dijual adalah barang miliknya sendiri. Pak, saya dititip sama teman untuk menjualkan. Itu milik sendiri atau bukan? Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena sudah diamanahkan. Karena sudah diamanahkan untuk menjual. Ini diperbolehkan.
Pak? Ya tak? Bukan Syarat yang nomor 4. bukan paksaan. Bukan Pak. Paksaan. Tidak ter. Paksa. Tidak terpaksa. Saya kasih contoh. Misal, Ipul misalnya di sini menjual buku, saya membeli. Kalau kamu tidak jual ini buku, padahal dia tidak berniat menjual untuk hari ini. Kalau kamu tidak menjual ini buku, maka saya geret kamu, ya. Iya, Pak. Maka ini namanya ada Paksaan. paksaan. Ini juga tidak Paksaan. boleh. Ya. Masih ada lagi? Oke, kan pemboros. Oke, nanti kita itu jelaskan agar yang berikutnya. Selanjutnya adalah barang. Ya. Barang ini harus memenuhi beberapa syarat. Syaratnya barang apa? Barang harus ada saat terjadi transaksi. Oke, ada saat Transaksi. transaksi. Apalagi syarat yang kedua? Harus berupa harta yang bermanfaat. Bermanfaat. Ada lagi? Barang itu suci. Suci. Tidak najis. Ada lagi yang tahu? Barang yang dijual dapat dikuasai oleh pembeli. Dapat dikuasai. Oleh pembeli. Masih ada? Milik penjual. Milik penjual. Nah, oke. Jadi kita jelaskan ya. Barang ada saat transaksi. Ini kayaknya bertentangan dengan proses jual beli di saat sekarang. Contoh, misalnya kita membeli secara online, ya, secara online. Ada nggak barang? Nah, kalau barang itu syaratnya harus ada saat transaksi, kalau ada barang gimana? Ditunda. Ya. Kalau tidak ada barang, saya jelaskan sedikit, maka harus diketahui satu ciri barang harus diketahui ciri-ciri barang tersebut, baik misalnya kualitasnya, jumlahnya, modelnya, warnanya harus sesuai barang yang akan diperjual beli. Sebelumnya. Kemudian pahami ya. Selanjutnya suci. Sebelumnya. Artinya bukan barang-barang yang najis. Selanjutnya dapat dikuasai oleh pembeli. Ada yang bertanya? Dapat dikuasai oleh Saya, Pak, maksudnya apa yang dapat dikuasai oleh pembeli, Pak? Oke, saya kasih contoh seperti ini. Misal saya punya hewan sapi. Sapi itu galak, nggak bisa ditangkap. Kemudian saya jual sama salah satu siswa saya, mau beli sapi saya, mana? Itu sapi saya, lari di hutan. Ya, kira-kira bisa dikuasai nggak ini? Tidak. Nah, barang ini boleh kita jual ketika sapi yang galak tersebut yang lari ke hutan kita tangkap terlebih dahulu baru kita jual. Tapi kalau kita hanya bilang saja, ya beli itu sapi saya yang sedang lari di hutan, maka ini tidak boleh. Yang selanjutnya adalah milik penjual. Barangnya milik penjual. Sama tadi seperti syarat di pembeli bahwa barang itu harus miliknya penjual. Oke. Yang terakhir, saya jelaskan yang terakhir adalah ijab qabul. Ijab qabul itu adalah pernyataan antara penjual dan pembeli. Itu seperti itu. Pul, berapa harga bukumu? Nah, ini adalah merupakan pernyataan dari pembeli. Kalau Ipul misalnya bilang 5.000 Pak, oke saya beli. Nah,
Jawaban ibu tadi yang 5.000 itu adalah merupakan qabul. Jadi ijab qabul itu adalah pernyataan antara pembeli dan penjual. Pak, kalau orang bisik bagaimana? Ijab qabul ini ya, walaupun tidak diucapkan ya dengan bahasa isyarat ya, yang penting apa? Yang penting penjual dan pembeli sama-sama paham. Contoh, saya orang bisu mau membeli barang Pak Eka. Ya. Eka paham dan saya paham ya, maka ini diperbolehkan. Oke, sampai sini ya tentang belajar kita hari ini. Selanjutnya nanti kita akan praktek ya, praktek proses jual beli. Sebelum kita praktek, ada yang mau ditanyakan? Ada enggak? Ada, alhamdulillah sudah paham. Setelah begitu sekarang kita akan buat kelompok. Ya, kita jadikan 4 kelompok. Nanti kelompok pertama menjadi penjual, kelompok kedua menjadi pembeli, dan kelompok ketiga dan keempat mengamati proses jual beli. Proses jual beli itu sesuai dengan syariat Islam apa tidak? Siap? Oke, sekarang kita bentuk kelompok. Silakan. Tidak dulu. Tadi itu ya, teman melakukan proses jual beli. Sekarang amati tadi proses jual beli yang dilakukan oleh teman. Mana jual beli yang sah dan mana yang tidak, mana yang memenuhi syarat dan mana yang tidak. Kita amati, silakan diskusikan nanti hasilnya ya, nanti dipresentasikan. Oke, siap? Ya. Tadi kita sudah melakukan praktek jual beli dan tugas kalian adalah mengamati proses jual beli yang dilakukan oleh teman kita ya. Oleh karena itu saya ingin tahu dalam pengamatmu tadi mana itu transaksi yang sah dan tidak sah, atau dengan kata lain coba kita komentari ya tentang transaksi yang dilakukan oleh teman kalian. Oke, ada yang mau komentari? Ya, silakan. Yuk. Itu pembeli yang kedua tadi dia melakukan jual beli tapi dia tadi tidak membayar barang yang sudah diambil tersebut. Ada lagi? Ada lagi? Masih ada? Berdasarkan pengamatan? Silakan. Tidak ada? Oke. Ya, betul apa yang dikatakan dulu tadi. Ternyata dia jeli, ya. Ternyata temanmu yang melakukan transaksi yang kedua tadi, yaitu Ipul, ternyata dia tidak bayar. Ya. Apa sebabnya? Karena ini kebiasaan ketika di SD beli jajan tidak dibayar. Kebiasaan yang terbawa sampai SMA. Nah, kebiasaan tidak baik, ya. Jadi kalau misalnya melakukan transaksi, siapkan memang uangnya, jangan sampai tidak bayar. Oke, karena ini jamnya sudah waktunya mau habis, jadi saya kasih soal-soal karena akan kali lab. Kita lihat sampai di mana pengetahuan kita kan. Aku dijawab aja, ya, tulis. Aku jawab. Sebutkan yang termasuk rukun jual beli. Bisa? Rukun jual Saya, beli. Pak. Ya, oke. Lanjut. Rukun jual beli ada 4. Yang pertama penjual, yang kedua pembeli,
yang ketiga barang, dan yang keempat adalah ijab kabul. Alhamdulillah. Kemudian sebutkan dua syarat penjual dan pembeli. Dua syarat, oke Putri. Pertama balik, kedua berakal sehat. Ya, balik kan berakal sehat. Alhamdulillah ya. Ternyata alhamdulillah sudah dipahami tentang proses jual beli. Oke. Ada tugas yang terakhir, ini tugas untuk di rumah ya. Tolong nanti tugasnya bisa dikumpul 1 minggu yang akan datang ya. Buat model transaksi jual beli tapi dengan menggunakan metode atau dengan menggunakan alat belajar yaitu video TikTok ya. Jadi video-video pendek saja. Jadi proses jual beli dengan menggunakan media TikTok. Kita bisa. Usahakan bahwa pertemuan yang akan datang tugasnya sudah terkirim ya. Siap? Siap. Alhamdulillah. Kalau begitu karena kita sudah menyelesaikan proses belajar mengajar ini, jadi mungkin pertemuan ini kita tutup dengan doa. Ketua kelasnya coba siapkan. Said. Mari teman-teman, sebelum kita mulai maka kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya men. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulisan. Terus perhatikan anak ya, nanti pada saat pulang, pada di jalan, jangan kebut-kebutan, usahakan